bidan gitu kan. Nanti saya nggak mau lihat bapak jadi tukang las terus gitu kan. Saya cita-cita emang dari dulu pengen di dunia kesehatan. Ini pun masih berjuang dan harus berjuang kembali. Betul. Ya. Yang pertama itu sudah ada niatan untuk ditiadakan gitu. Dan ayah kita itu sudah terbakar satu badan, itu ayah kita dari yang sebelah sini tuh hancur sampai dagingnya tuh kayak tercabik-cabik. Jadi ayah kami di rumah sakit masuk ruang operasi, kita tetap berdoa tapi jari jemari menghubungi teman-teman pinjam uang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Dan kali ini kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, menjadi pemimpin sekaligus pengusaha sukses, Vina Inayawati tak hanya dikenal sebagai kepala sekolah, tapi juga sebagai sosok di balik usaha catering sebuah rasa. Bersama sang suami Najibul Khairi, mereka membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa berjalan beriringan, membangun kesuksesan tanpa melupakan nilai keluarga. Seperti apakah kisah inspiratif mereka? Saksikan selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Vina Inayawati SPD MPD adalah sosok perempuan inspiratif yang tak hanya berperan sebagai kepala sekolah, tetapi juga seorang pengusaha sukses di bidang kuliner melalui usaha cateringnya, sebuah rasa catering. Bersama sang suami, Najibul Khairi, yang merupakan direktur di sebuah klinik Insan Medika Wirowongso, mereka menjadi pasangan yang tak hanya harmonis, tapi juga saling mendukung dalam setiap langkah perjuangan. Sebagai couple goals, Vina dan Najibul membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa berjalan beriringan, meraih kesuksesan bersama tanpa melupakan nilai-nilai keluarga. Saksikan kisah inspiratif mereka hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Baik pemirsa, itulah dia untuk profil dari narasumber kita kali ini di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Dan kali ini kita sudah hadirkan narasumber kita yang begitu luar biasa, yakni ada Ibu Vina Inayawati SPD MPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat Mas. Oke, dan juga sang suami tercinta dari Ibu Vina, yakni ada Bapak Najibul Khairi SPD MPD. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, baik ya Pak ya? Baik, Alhamdulillah, baik. Ibu Vina, luar biasa sekali. Terima kasih Bu sudah mampir di podcast kita, podcast Sudut Pandang, produksi dari Radio Jember. Dan Ibu boleh ceritakan juga terkait dengan profil dari seorang Ibu Vina Inayawati yang akhirnya hingga saat ini menjadi ataupun mendedikasikan diri di bidang pendidikan, yakni kepala sekolah. Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Vidi. Kalau boleh cerita sedikit tentang bagaimana seorang Vina Inayawati, anak kampung terlahir. Saya kebetulan dari desa Mas, dusun ya, yang kelahiran Rowo Indah saya Mas. Ini kalau sekarang namanya bagus Mas, Rowo Indah. Tapi kalau dulu namanya Rowo Wirowongso. Cuman karena reinkarnasi suatu pemerintahan, akhirnya desa kami menjadi Rowo Indah, dan saya cinta di Rowo Indah di suatu kecamatan Ajung. Dan sampai sekarang ya Bu? Sampai sekarang. Oke. Dan saya terlahir dari pejabat Mas. Jadi mohon maaf, orang tidak banyak tahu kalau saya terlahir dari seorang anak pejabat. Pejabat ya Bu ya? Pejabat, luar biasa. ya itu. Pejabatnya, tapi alhamdulillah saya bangga kepada ayah saya bilang pejabat karena beliau sudah bisa mensukseskan banyak orang yang becaknya patah, sepedanya patah tuh dilas sama bapak saya. Mohon maaf untuk ayah?
Ayah saya tukang las Mas. Tukang Jadi las, saya bilang ya. pejabat boleh dong Mas. Saya menghargai beliau bahwa beliau itu adalah seorang pejabat las gitu. Jadi nama keren dari tukang las. Dan ibu saya ibu rumah tangga yang tiada lain pekerjaannya hanya mendoakan anak-anaknya, sehingga hari ini saya bisa duduk di sini pun diundang oleh Mas Widi RRI Jember karena doa dari ibu saya dan usaha dari ayah saya. Singkat ceritanya, saya memang terlahir dari anak tukang las, tapi saya tidak meratapi nasib. Saya harus bangkit pada saat itu dengan pada saat saya masih sekolah di MI. Dulu SD itu terkenal bagi mereka yang punya uang Mas, Mampu kalau sekolah ya, Bu, ya. di SD. Karena saya nggak mampu, saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi dulu kaos kaki saya kalau mau sampai ke lutut, dulu semua kaos kaki itu pasti sampai lutut. Nggak ada yang di bawah lutut. Nah untuk bisa sampai ke lutut, saya harus pakai karet gelang. Karena kalau nggak dipakein karet gelang itu biasanya melorot Mas. Kalau sudah melorot, ini tandanya berarti kita memang kaos kaki itu bukan setahun nggak ganti, tapi dari kelas 1 insya Allah kelas 3 baru ganti. Jadi karena orang tua saya yang pas-pasan pada saat itu, saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pada saat hampir lulus, saya menyampaikan ke ayah saya, bapak saya manggilnya, Pak saya mau sekolah di kota. Saya mau sekolah melanjutkan di salah satu MTS negeri di Jember. Lokasinya di Tegal Besar. Terus bapak saya bilang, kita nggak punya motor ya. Saya mau ngontel Pak, saya mau goes. Kalau bahasa anak sekarang goes, kalau dulu ngontel. Akhirnya bapak saya, sudah nanti saya jual besi-besi bekas potongan las-lasan itu, ditimbangkan dapat berapa kilo, dijual untuk pendaftaran pada saat itu. Dan alhamdulillah ayah dan ibu saya dukungannya kuat untuk anaknya melanjutkan. Padahal basic dari bapak dan ibu saya adalah santri, beliau pesantren semua, tidak ada yang berpendidikan formal. Akhirnya dengan biiznillah saya melanjutkan ke salah satu MTS negeri di Jember. Dari Rawa Indah ke Tegal Besar itu kurang lebih 45 menit dulu Mas, karena jalan dulu ini kan nggak semulus sekarang. Betul. Jadi saya ngontel selama 3 tahun, alhamdulillah. Mungkin sekarang kalau di layar kaca wajahnya sudah lumayan, kalau dulu celeng Mas, beteng. Karena tiap hari kita berangkat dari jam 5:30 pagi, jam 6:30 baru nyampe sekolah. Kemudian jam 1 pulang, sekitar jam 2 lewat baru nyampe rumah. Kalau pulangnya agak lama karena kita udah capek, sehingga kita pelan-pelan istirahat karena panasnya matahari luar biasa. Selesai di MTS itu saya bilang ke bapak, saya mau lanjut lagi Pak. Waduh, kata bapak saya, sekolah itu mahal loh Nduk. Dulu ada administrasi LKS, yang mana kalau misalnya kita dalam satu kelas itu pasti guru pelajaran itu nagih setiap minggu. Atas nama Vina Inayawati, ada cicilan nggak gitu kan. Saya terpaksa harus kalau sudah waktunya di absen kadang izin ke belakang karena nggak punya cicilan LKS. Tapi Masya Allah, qadarullah, selama 3 tahun terlampaui di MTS, terselesaikan dengan baik, kalaupun harus kadang masih ada tunggakan. Akhirnya setelah itu saya bilang ke bapak, saya mau melanjutkan lagi Pak. Saya mau melanjutkan, mohon maaf, ke salah satu madrasah aliyah unggulan. Dan administrasinya mahal pada saat itu. Jangan ya, ambil yang nomor second aja gitu, karena yang number one itu mahal sekali. Saya nggak punya uang. Oke lah, saya ikut, yang penting saya nggak dikawinin gitu. Karena teman-teman MI saya itu udah pada kawin dan udah punya anak, dan saya udah dibilang katanya perawan tua lah, apalah dan lain sebagainya. Karena padahal waktu itu masih usia SMA. Hanya saya melanjutkan di madrasah aliyah yang number second, tapi saya tetap semangat, nggak apa-apa number second daripada saya nggak sekolah gitu kan. Hanya setelah dari madrasah aliyah, pas kelas 3 katanya tuh saya pinter, kata guru saya. Akhirnya saya dipanggil BK, Vina kamu nanti masuk ya di salah satu kebidanan ternama di Jember gitu. Nanti tesnya di Malang gitu. Nggak tes sih, udah kamu nanti gampang lah masuk gitu. Saya dikasih brosur daftar ulang, terus saya pulang, kena hujan waktu itu Mas. Terus di jalan saya, ya Allah seneng saya, karena memang saya punya cita-cita bengkel las ayah saya yang di depan itu akan saya pakai nanti untuk rumah praktek saya. Rumah gitu praktek kan. ya, bidan. Hanya ya. saya pulang, terus nyampe rumah, ibu saya kaget, kok tumben-tumben gitu, seorang Vina itu nangis. Karena saya itu anak perempuan pertama, tapi sudah di backup untuk menjadi
the power sama bapak saya. Jadi kelas 4 MI ada yang terlupakan Mas, saya sudah diajari ranking sama bapak saya. Wes saya tumpak gitu sama bapak saya. Kok tiba-tiba di SMA tuh saya harus pulang dengan menangis dan ibu saya tanya kenapa? Karena saya orang Madura Mas, ibu saya tanya arah apa Bing gitu. Anu ban, labu, tabrakan gitu. Oh enggak Bu, mana bapak, saya bilang hanya bapak dipanggil. Ya karena bapak ibu ini alhamdulillah romantis ya. Jadi Pak sini Pak cepet gitu, anaknya nangis gitu. Jadi saya bawa, saya keluarkan kertas daftar ulangnya. Saya bilang Pak, anak nembian terima Pak neng kebidanan, karet registrasi terus nanti langsung daftar ulang. Berapa Bing? 10 juta gitu. Langsung bapak saya bilang gini, itu tahun 2007 ya, 10 juta. Beun mau lanjut ke bidan, alin pentak sekolah, kok kan tukang las gitu. Saya langsung, tapi saya pengen Pak gitu, saya pengen jadi bidan gitu kan. Nanti saya nggak mau lihat bapak jadi tukang las terus gitu kan. Saya cita-cita emang dari dulu pengen di dunia kesehatan. Tapi ayah saya karena memang nggak punya uang, hanya saya disuruh ikut tes kuliah biasa aja gitu kata bapak saya. Bapak saya kan nggak tahu pendidikan, jadi bilangnya kuliah biasa aja, jangan yang bidan gitu. Hanya saya nangis, saya bilang ke ibu, "Bo, dok remah lah bo, ya dok remah pengen jarang cetan di PC. Bagaimana pinter pun tak ada PC kan tak bisa. Jadi kalaupun kamu pinter kalau nggak punya uang kan nggak bisa," itu kata ibu saya. Akhirnya saya stres 2-3 hari saya mengurung di kamar. Kemudian ibu saya bilang ngakan Bing, cak iya kata ibu saya. Kuliah kia Ben, tapi tak neng kesehatan. Insyaallah doa kok selalu menyertaimu, itu kata ibu saya. Akhirnya pada saat itu penerimaan mahasiswa baru, saya juga sudah mulai menata hati saya harus kuliah walaupun nggak di kesehatan. Mengubur dalam-dalam ya. Harus Mas waktu itu. Akhirnya saya daftar, terus ada, kalau hari ini biasanya tuh bestie ya, sahabat saya bilang, "Vin, kalau kamu nanti diterima di kampus itu, bilang aja jangan diterima, kamu masuk di kampusku aja, keren loh di sana," gitu. Terus akhirnya gampang lah nanti gitu kan. Jadi bestie saya ke kampus A, saya ke kampus B. Lagi-lagi saya harus masuk di salah satu kampus yang menurut kita ya. second choice. Bukan pilihan saya tapi pilihan orang tua saya. Kata bapak ibu saya, pokok beda ke mana malah tak los gitu. Hanya saya masuklah di situ, saya daftar dan alhamdulillah Mas, karena basic dari MI, MTS dan aliyah, masuk ke sana pun alhamdulillah lancar. Kemudian pulang sampai di suatu jembatan seradius 2 kilo dari kampus itu, saya mikir, saya pulang tar lagi tak ngapusi bapak wes. Saya mau bilang kalau saya nggak diterima di kampus ini, saya diterima di kampus teman saya, betul. Gitu kan. Saya nyampe sana tuh mandek saya. Nek aku ngapusi kan saat wong tuaku, tangannya yang sudah kapalan dan nggak pernah bersih. Jadi kalau Mas Vidi tahu tukang las tuh kukunya nggak pernah bersih. Di situ banyak sekali kotoran, debu yang tetap menempel, dan ayah tuh nggak pernah peduli ini tuh. Yang penting anak-anaknya nggak kurang makan dan nggak kurang untuk sekolah, walaupun Pak tetap kurang-kurang sebenarnya, tapi beliau udah berusaha. Akhirnya saya bismillah tekadkan bulat, saya kuliah sesuai dengan harapan orang tua, saya harus jadi guru agama pada saat itu. Di setengah semester saya tuh nggak kuliah Mas, saya mengurung diri di kamar. Wahyai kuliah, saya kadang kuliah, kebetulan saya kos waktu itu. Terus tiba-tiba saya kenal dengan sosok yang hari ini ada di sebelah saya, beliau luar biasa. Jadi senior saya kebetulan di kampus itu biasanya giring saya, ayo Dek Vina kuliah. Ini korban senior. Jadi support dari beliau luar biasa sampai di titik saya semester akhir dan saya lulus dengan predikat SPDI, dan kalau hari ini biasanya dengan bahasa Kamlot, bukan terbaik nomor 1 tapi masih Kamlot. Betul. Dan alhamdulillah setelah itu saya menikah dengan suami saya, sama-sama sarjana, kan keren ya nikahnya ya, karena
Vina Inayawati, anaknya tukang las SPDI gitu kan, dengan beliau Najibul Khairi SPDI. Dan setelah nikah saya pikir saya akan bekerja gitu, ternyata dapat 2 hari menikah saya nelongso, gak mikiri bulan madu, gak mikir apa iki sesuk aku ya apa ya iki ya apa ya, sampai di titik saya hamil anak pertama Mas. Saya bilang ke mantan pacar saya, Mas aku hamil gitu, gugurin yuk gitu. Ini beneran, ini gugurin yuk gitu, karena kita nggak punya apa-apa. Sampai di titik itu ya Bu. Betul, makanya kalau saya ke anak pertama itu istimewa saya, Masya Allah anak ini pernah mau tak bunuh bukan, gitu. Bukan untuk manja, Bukan, tapi perjalanannya. betul. Ya, Sampai di setahun kemudian saya alhamdulillah ada di suatu yayasan pesantren yang mana itu mendirikan sebuah lembaga kesehatan, dan saya dipanggil menjadi seorang kurikulum pada saat itu. Belum kepala sekolah. Belum, karena masih kurikulum, dan tidak lama, kurang lebih 1 tahun Mas. Di 2012 itu saya sudah melahirkan anak pertama saya, alhamdulillah nggak jadi digugurin, jadi nggak jadi dosa besar. Kemudian setelah beberapa agenda, kemudian dari pimpinan menyampaikan bahwa surat keputusan saya harus menjadi kepala sekolah. Seneng gak pati seneng sih Mas, karena kepala sekolahnya kan mohon maaf masih rintisan. Masih berjuang. Betul, kalau cara langsung jadi kepala Betul. RRI gitu saya langsung selamatan mungkin 7 hari 7 malam. Bu Vina sama Pak Najib ini pun masih berjuang dan harus berjuang kembali. Betul. Ya. Dan pada saat itu kok saya di kesehatan gitu, kok nggak jadi kepala sekolah SMK jurusan agama Pendidikan misalnya gitu, gitu, ya. Ini pendidikan kok kesehatan, agama prodinya gitu. keperawatan lagi. Betul. Akhirnya sambil lalu saya mempelajari bahwa berarti orang tua saya betul-betul berdoa buat saya. Walaupun pada saat itu saya tidak jadi seorang bidan, atau tapi tenaga hari medis, ini ya. saya teman-temannya dokter loh pada saat itu Mas. Dan bahkan membekerjakan dokter. Hari ini Luar betul. biasa, ya. Jadi pada saat itu alhamdulillah kemudian saya bisa merekrut beberapa siswa untuk masuk di SMK Kesehatan, dan hari ini alhamdulillah alumni kami sudah banyak yang dinas di beberapa rumah sakit Luar ternama biasa di Jember. sekali Bu Vina ya. Betul. Bu Vina. Iya. Dan Pak Najib tadi Mas sempat nyentil terkait dengan anak pertama yang hampir digugurin, dan sekarang sudah memiliki berapa anak Bu? Sekarang alhamdulillah sudah 3 Mas. Sudah memiliki 3 anak ya. Betul. Bu Vina dan Pak Najib, saya memiliki amplop di sini yang ada nama anak-anak dari Ibu Vina dan juga Bapak Najib, yakni ada atas nama anak pertama siapa Bu? Namanya Karisa. Karisa, anak kedua Jessica. anak ketiga Ciara. Tiara atau Cici ya. Oke, nah dari amplop 1, 2, 3 mana yang mau dibuka terlebih dahulu Ibu? Nomor 2 boleh. Nomor 2. Kenapa harus nomor 2? Ya nggak apa-apa, suka-suka saya. Oke, nomor 2 isinya adalah tahu kanji atau tahu kentat. Mungkin ada kisah dengan tahu kanji ini Bu? Ya, jadi awal saya jadi kurikulum, dalam isi tas saya tuh bukan pulpen dan buku, tapi tahu kentat yang harus saya jual kepada murid-murid saya. Jadi karena kebetulan suami saya tuh dinasnya di Situbondo, nama kerennya dinasnya Mas, padahal sebenarnya guru sukuan. Sukuan ya, honorer ya. Masih honorer Bu. Betul, jadi Untung waktu itu belum ini ya Bu, efisiensi ya. akhirnya saya harus mencukupi kebutuhan hidup dengan saya membantu beliau menjadi pembisnis tahu kentat. Gayanya pembisnis, padahal saya hanya jualan dari modal 5.000 dan 10.000 maksimal itu Mas gitu. Jadi saya jual ke anak-anak, ke murid-murid, alhamdulillah mereka the best juga, tiap hari beli tahu kentat aja gitu, nggak jajan yang lain. Dan ini bisa membuat saya membeli bensin untuk datang ke sekolah itu Mas. Untuk bertahan hidup. Betul, untuk bertahan Akhirnya hidup. putar otak akhirnya Putar ke bisnis kuliner ataupun tahu kentat itu ya Bu. Iya, betul. Pernah Bu Vina cerita kemarin waktu survei, tahu itu sebenarnya tidak laku, tapi karena takut istilahnya takut menyakiti ibu. orang tua pulang kok banyak sisanya dan Betul. sebagainya, akhirnya
dibuang pada waktu itu. Iya, jadi Itu di gimana, Bu? dekat sekolah itu ada jembatan, Mas. Jadi sungainya besar. Suatu hari itu anak-anak mungkin pas dikirim ya, karena memang lembaganya ada di bawah naungan pesantren. Jadi pas dikirim jadwal kiriman, saya lupa kalau jadwal kiriman. Jadi mereka udah makan, nyemil dari orang tuanya, sehingga tahu kentat saya nggak ada yang laku sama sekali. Saya takut menyakiti hati ibu saya, takutnya beliau kepikiran gitu, Mas. Oh, kok nggak laku atau gimana? Saya buang. Terus sampai rumah, alhamdulillah paju nak, paju bu, garus gitu. Saya bilang, oleh berapa? Oleh petolek ribu. Saya bilang gitu, padahal 27.000 itu adalah saving saya di dompet, takut ada apa-apa. Saya tunjukkan ibu saya, ini bu uangnya gitu. Oke, tapi Pak Najib waktu itu tahu? Beliau tahu kalau saya jualan, tapi Tidak tahu tentang ini. saya nggak pernah cerita, Mas. Jadi kalau suami saya penghasilannya di bawah saya, mohon maaf, mohon izin Pak suami tercinta. Saya Nggak dari apa-apa. awal memang nggak pernah cerita tentang aib suami saya. Baru di sini nih saya kayaknya harus cerita. Memang ini tempat bongkar aib ya Bu. Oke. Enggak, Kalau tapi ini untuk inspirasi aja. Betul. Jadi dalam rumah tangga itu tidak perlu ada yang saling dijatuhkan dan menjatuhkan. saling mengisi satu sama Betul. lain ya. Berikutnya Pak Najib, tadi atas nama Jessica sudah dipilih. Kali ini tersisa Karissa dan Ciara ataupun Cici. Mau yang mana? Lebih ke yang pertama kayaknya. Kenapa yang pertama? Karena memang betul tadi yang sudah diceritakan di awal bahwa yang pertama ini punya sejarah, ya, pengen kita tiadakan gitu. Jadi terus membekas, ya, jadi sampai sekarang itu masih tervonis ya dari ibunya sendiri yang selalu mengatakan bahwa kalau papa ini pasti sudah anak yang pertama, yang kedua coba. Jadi ya itu tadi, karena yang pertama itu sudah ada niatan untuk ditiadakan gitu. Bahkan sampai kepada titik pada waktu itu selamatan 7 bulanan mungkin ya. Jadi ditanya sama orang tua, kapan ini selamatannya? Saya bilang minggu depan, bukan minggu depan, bulan depan. Karena itu tadi, karena memang benar-benar ekonomi kita masih sulit ya. Jadi ada satu juga momentum yang pada saat ini sering dapat gojlokan dari para kru sebuah rasa ya. Ayo Pak Najib, kapan kita mulai rokokan? Nah, ini sering ditawarkan kepada saya. Jadi saya ceritakan di sini bahwa salah satu yang bisa menghentikan ya, rokok pada waktu itu ya anak yang pertama Anak itu. pertama ya. Jadi memang benar-benar luar biasa pada waktu itu. Luar biasa sekali, pasti memiliki sejarah ya. Dari tahu kentat ini mungkin akhirnya cikal bakal sebuah rasa ya Bu. Akhirnya dari tadi yang awal kisah awalnya mau jadi bidan terhalang, yang akhirnya qadarullah ternyata bisa mempekerjakan lebih dari bidan. Kemudian dari catering yang dibangun yang begitu luar biasa saat ini, cikal bakalnya adalah dari tahu kanji tadi ataupun tahu kentat seperti itu. Kita buka untuk amplop yang kedua atas nama Karissa, yakni Bengkelas. Nah, ini ada kisah tersendiri Bu Vina, Pak Najib mungkin. Nah, Karena kalau Bengkelas itu ayahku, izin ya Pak. sebenarnya saya juga nutut kok. Jadi Nututi ya waktu itu. biar mungkin lebih berimbang, biar dari versi saya saja. Silakan. Jadi kalau dari versi anak sendiri kan insya Allah itu sudah membekas. Betul. Ini dari yang diangkat menjadi anak. Karena kan sebenarnya saya dari luar, karena melamar anaknya, terus kemudian sekarang jadi anaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi dari Bengkelas itu kesan yang begitu mendalam ke saya itu adalah di tahun 2015. Jadi pada waktu itu ada peristiwa ya. Jadi bengkel las yang dipakai sebagai tempat usaha di rumah itu meledak. Nah, Betul. jadi Itu meledak. Tabungnya Pak yang ya tabungnya besar meledak itu ya, lumayan ya, tabung untuk las-lasan ini kan cukup besar. Jadi kalau diperkirakan menurut informasi yang beredar itu tabung LPG yang 3 kilo saja itu, yang tabung melon itu bisa menghancurkan 3 rumah. Nah ini kita bayangkan yang sebesar itu ya,
itu lebih dari 15 kilo. Nah, kita tidak kebayang bagaimana kalau itu meledak. Tapi ya alhamdulillah memang pada waktu kejadian kita itu posisinya lagi ada di sekolah. Ya, jadi dikabarin sama orang rumah bahwa ada kecelakaan. Nah, akhirnya ya, tapi memang pada waktu itu kita juga memang ada di posisi yang belum seperti ini ya. Jadi pada saat itu kita tanpa pikir panjang langsung bawa ke rumah sakit ya, dan langsung ngambil ya yang menurut kita pada waktu itu terbaik lah. Nah, jadi ada tawaran operasi, ya kita lanjut aja, siap operasi. Kapan? Malam ini, siap. Padahal kalau saya tanya gimana? Ada uangnya. Ya bismillah sudah. Nah, jadi karena saya tahu bahwa proses rumah sakit itu kan bukan dalam waktu 1 atau 2 jam begitu selesai operasi langsung bayar, kan tidak. Jadi masih ada waktu. Nah, di kesempatan itu jadi masih bisa mencari gitu. Ya, jadi ayah kami itu sekitar jam 1 itu dapat orderan becak patah. Terus mau ngisi kan las karbit ya Mas ya. Jadi mau ngisi karbitnya itu tiba-tiba tabung karbitnya itu meledak dan ke selang las-lasannya itu Mas. Jadi sampai tabungnya juga ikut meledak, dan kalau rumah itu alhamdulillah sudah penuh dengan asap dan api. Dan kita masih tetap bersyukur karena tidak ada satu korban tetangga ataupun rumah tetangga, dan rumah kita pun masih alhamdulillah selamat gitu Mas. Dan ayah kita itu sudah terbakar satu badan, itu ayah kita dari. Jadi bisa dibayangin dengan tabung yang setinggi itu kemudian meledak. Bagian dada ya kami itu terbakar sampai ke kaki dan tangannya itu hancur Mas. Jadi mohon izin jari yang sebelah sini itu hancur sampai dagingnya tuh kayak tercabik-cabik. Terus karena kondisi keuangan kami juga masih belum stabil, tapi harus tetap kita tindakan pertama, pertolongan pertama harus ke rumah sakit. Dan sampai di UGD itu kami diberitahu, Mbak, ini ada biaya loh nanti yang lumayan tinggi karena ayahnya luka bakarnya parah. Mohon maaf, kelaminnya tuh terbakar Mas, sampai melepuh dari perut ke bawah itu melepuh. Ini nggak bisa cuman opname saja, tapi harus ada tindakan operasi. Dan saya bilang suami saya, gimana Pak? Ya nggak usah nanya gitu. Karena ini butuh dan urgent, ayo sudah. Jadi ayah kami di rumah sakit masuk ruang operasi, kita tetap berdoa, tapi jari jemari menghubungi teman-teman pinjam uang kita. Siapa waktu itu yang begitu berjasa, Bu? Banyak sih Mas, karena kita patungan waktu itu. Jadi teman-teman saya, Masya Allah, saya sebut ada guru kami yang dosen kami Pak Samsudini, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu memberikan support sama kami. Terus ada Bu Mia yang selalu bantu kami juga. Terus butuh berapa Bu gitu, butuh sekian gitu. Ya udah saya adanya sekian, teman satu lagi adanya sekian. Itu Masya Allah terkumpul lebih dari biaya operasi. Hanya pada saat kita mau ayah masih di ruang operasi, saya sudah dapat banyak transferan, itu saya bernafas lega dengan suami. Alhamdulillah gitu. Untuk biaya orang tua kita ada. Ya doa kita akhirnya fokus, mudah-mudahan orang tua kita selamat gitu. Kalau yang pertama doa kita tuh selamat dan dapat dana pinjaman gitu waktu itu. Hanya alhamdulillah ayah selesai dioperasi dan lanjut itu ya Pak. Setelah operasi selesai ayah masih ngotot untuk tetap ngelas. Di 3 bulan kemudian buka las-lasan, ternyata ayah langsung divonis TB paru waktu itu. Jadi pas enak-enaknya ngelas jatuh pingsan dan kami harus membawa ke rumah sakit, ternyata beliau kena TB paru. Disitulah kami berkomitmen, sudah Pak, gitu ya. Kalau katanya
Bupati kemarin kan wis wayahe gitu. Ini sudah waktunya kita Pak yang cari rezeki, Bapak pensiun. Nah dari situ alhamdulillah Allah mulai memberikan rezeki-rezeki tambahan. Saya yang fokus di SMK Kesehatan, sudah banyak sekali kepercayaan dari masyarakat untuk bagaimana kita mendidik anak-anak mereka. Kemudian dari situ saya mulai membuka bisnis dari yang dulunya jualan tahu kentat. Alhamdulillah saya dipasrahi oleh adik saya, buat nasi kotak yuk gitu, buat sambel yuk gitu. Oh enggak, ada yang terlupakan. Biasanya kalau bulan Ramadan saya buatin adik saya sambel, karena biasanya beliau kalau mau sahur itu gerusa-gerusu. Jadi saya takut nggak sahur, akhirnya saya buatin sambel. Pas dibuatin sambel itu beliau ngevideo gitu, ini saya lagi makan dan sebagainya. Tiba-tiba banyak yang repost dan minta untuk diproduksikan dan minta untuk dijual. Nah dari situ Ramadan pertama kami, Covid pertama membawa berkah, jualan sambel, omset kami 14 juta waktu itu di bulan pertama. Luar biasa sekali Bu ya. 14 juta, kemudian dilanjut nasi kotak, catering pertama kita, Masya Allah kita dapat orderan itu omset 25 juta. Karena pas awal Covid semua tempat ditutup, maka DP-nya insya Allah 10 juta. Akhirnya itu saja sudah Mas, saya nggak nambah. Sementara DP-nya sudah kepakai modal, hanya mabuk. Tapi Masya Allah alhamdulillah kepercayaan masyarakat sampai hari ini, ya, untuk zakat kita di sebuah rasa per tahun sudah alhamdulillah kurang lebih 50 juta yang kita keluarkan setiap tahun. Dan ini tahun keempat sudah. Baik Bu Vina, ini ada yang terakhir, amplop yang terakhir yang belum dibuka, yakni adalah Cici ataupun Ciara. Ini mungkin nggak dipilih karena ini udah enak-enaknya ya Bu ya. Iya nggak juga sih. Baik, kita buka, yakni isinya adalah orang tua. Apa arti ataupun makna orang tua bagi sosok seorang Ibu Vina? Kalau bicara orang tua, udah memang hari ini surga saya ada di suami saya. Sudah dipasrahkan, diberikan pada saat qabiltu nikah. Tapi karena beliau berdua, saya bisa seperti hari ini. Dan kalau bicara orang tua itu nggak ada batasnya. Beliau adalah terbaik dari yang sudah baik. Dari tukang las, dari ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa, tidak punya pengalaman menyekolahkan anak, tapi termotivasi. Karena dulu saya itu sekampung ya, bukan se-RT. Saya sekampung itu adalah anak pertama perempuan yang nekat melanjutkan pendidikan sampai tinggi. Ada cibiran gak Bu dari? Oh jangan ditanya Mas, kalau cibiran itu Masya Allah, ibu saya kalau ke pengajian pulang-pulang tuh nangis. Kenapa Bu nangis? Beun prabentu aja gitu, beun tak baju laki kan. Saya bilang ibu nggak apa-apa, saya nggak payu laki sekarang, nanti saya akan buktikan bahwa saya punya suami yang lebih dari mereka. Akhirnya ibu saya termotivasi. Jadi dari orang yang tidak mengerti apa-apa, beliau selalu mensupport dan saya tidak pernah membodohi mereka. Artinya setiap apa tentang kegiatan sekolah saya harus bercerita biar orang tua saya tidak semakin bodoh. Sehingga pada suatu di titik ayah saya dengan kondisi yang siang malam Mas, jadi kalau musim tembakau itu kan banyak mobil-mobil pickup beroperasi ya Mas ya, jadi kadang itu ayah saya lembur sampai subuh ngelas dan itu nggak pakai asisten, sampai pernah di titik beliau itu hampir mengalami kebutaan karena percikan api yang setiap hari luar biasa. Jadi kalau ngomong orang tua itu terbaik sudah Mas, dan alhamdulillah kita sudah pernah memberangkatkan mereka ke Baitullah dari usaha kita semuanya, dan insya Allah nggak lama lagi beliau akan berangkat haji. Mohon doanya Mas Vidi dan teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, jika orang tua Ibu Vina menyaksikan tayangan ini, mungkin ada yang mau disampaikan kepada orang tua. Bapak, Ibu, anakmu hari ini sudah bukan yang dulu. Doakan kita sehat, doakan kita selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah kita akan selalu mengabdi kepada kalian semuanya.
Gitu Mas. Baik, luar biasa sekali. Dari Pak Najib mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri untuk podcast kita kali ini. Mungkin motivasi juga bagi yang ada di luaran sana. Nothing is impossible, impossible is nothing. Gak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha, seperti itu. Dari titik nol benar-benar zero ya, bahkan minus, bahkan sampai ada tragedi yang nauzubillah ya, mau sampai digugurkan, itu benar-benar sudah di titik yang terendah sekali. Bukan karena apa, karena memang tidak ada biaya dan sebagainya pada waktu itu, yang akhirnya qadarullah sekarang Allah menitipkan rezeki karyawan-karyawan melalui Bu Vina dan juga Pak Najib, seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak yang pengen disampaikan ya. Cuman saya teringat satu pendidikan, satu ilmu yang tidak dapat di sekolah kira-kira. Jadi orang sukses itu kan belajar terus bekerja keras seperti ini. Nah, ternyata ada satu kesuksesan yang tidak masuk dalam pelajaran, yaitu adalah bagaimana cara kita memilih pasangan hidup. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau toh pun kita itu sudah mampu ya, sudah pintar, sudah skillnya oke, tapi ketika pasangan kita tidak mendukung, nah saya rasa ini semua tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sudah banyak Mas kisah-kisah ya dalam pemilihan pasangan yang tepat itu melahirkan generasi yang hebat. Betul. Jadi kita ambil contoh seperti kayak Bapak Presiden, kita lihat betapa hebatnya ya para istri-istrinya. Ada sosok seorang yang support system ya, super system. Aku cinta padamu ini Pak. Tapi pasangannya Pak Najib tepat ya? Tepat ya Pak? Tepat ya. Karena mungkin kalau bukan dia mungkin ya tidak sanggup ya. Jadi ketika kita mengawali proses yang bukan dari nol ya, dari minus ini ya, jadi kayaknya sudah pada kabur mungkin ya. Jadi tapi kalau sekarang ya memang sering jadi bahan gojlokan ya. Jadi coba kalau misal ya pada waktu mahasiswa kita sudah seperti ini ya, apa iya sampean mau lihat saya? Oh tetap, saya bilang tetap ya, meskipun itu pada ujung-ujungnya saya bilang gitu ya. Karena mungkin kalau pada waktu itu kita sudah kondisi seperti ini, saya rasa hidup pun juga tidak seperti ini. Sudah berbeda lagi ya, beda cerita seperti itu. Dan ini romantis pertama ini disampaikan loh Pak. Dari 2007 kita kenal sampai hari ini, Masya Allah, terima kasih. Saya pikir nggak mau ngutip saya. Jadi memang saya sengaja simpan bahwa hanya untuk podcast sudut pandang. Luar biasa ya. Oke, Bu Vina, terakhir sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan pesan kepada pemirsa yang di rumah. Ya, jangan berhenti untuk kita terus berkarya. Kalau misalnya ini kan sudut pandang ya Mas. Betul. Kalau sudut pandang itu kan ada dua, ada positif dengan negatif. Yang penting kita tetap bertujuan bisa bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah Allah akan meridhoi kita gitu. Amin. Baik, terima kasih Bu Vina juga Pak Najib yang sudah mampir di podcast kita, di podcast sudut pandang kali ini. Dan jangan lupa untuk pemirsa juga untuk like, komen dan juga subscribe untuk channel YouTube RRI Jember. Dan yang pastinya untuk berbicara mengenai kehidupan, nothing is impossible ya, impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha, cintai prosesnya, dan nantinya kita nikmati hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Vidi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut pandang saatnya bercerita.